seorang ulama yang terkenal yang bernama Ibnu Ruslan rahimahullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, mengarang satu kitab yang diberi nama Kitab Zubad. Di dalam kitab itu beliau menuliskan di dalam bab ilmul usul, masalah akidah, di dalam bait syairnya beliau tuliskan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awwalu wajibin 'alal insani, yang pertama kewajiban bagi manusia itu ialah ma'rifatul ilahi, mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala bistiqani, dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat penting. Kita tahu di dalam sejarah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Mekah 13 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah. Dakwahnya ialah masalah tauhid, memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di Mekah umat Islam tidak disuruh untuk mengerjakan ibadah sholat, belum ada perintah sholat itu. Ketika di Mekah umat Islam tidak disuruh mengerjakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah memperdalam, mengenalkan masalah tauhid, la ilaha illallah. Ini sangat penting kalimat tauhid tersebut supaya terbenam ke dalam dada umat Islam. Kenapa sampai seperti itu? Karena kalimat tauhid la ilaha illallah yang membedakan antara muslim dengan kafir. Ketika seseorang mengucapkan kalimat tauhid tersebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka jadilah dia seorang muslim. Kalau orang enggan mengucapkan kalimat tersebut, maka dia akan selamanya menjadi kafir. Kenapa kalimat tersebut begitu penting? Karena kalimat tersebut yang menentukan diterima atau tidaknya amal ibadah kita. Banyak ibadah kita, banyak sholat kita, banyak sedekah kita, tetapi tidak dilandasi dengan kalimat la ilaha illallah, maka akan sia-sia. Orang yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia beramal sebanyak apapun, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia percaya kepada Allah, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia dalam keimanannya dia menyekutukannya, dia percaya kepada yang lainnya, maka amal ibadahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna, niscaya akan dihapus amal-amal kamu, sia-sialah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu penting kalimat la ilaha illallah, karena ini adalah password untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Miftahul jannah la ilaha illallah, passwordnya surga, kuncinya surga terletak pada kalimat la ilaha illallah. Hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat alaihil jannah. Siapa orang yang di akhir kalimatnya ketika sakaratul maut, tersengal-sengal napasnya, di sela-sela itu dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia wajib baginya surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saking pentingnya kalimat ini, para alim ulama dulu, para orang tua kita dulu, para kiai, orang-orang yang berjuang mendirikan negara yang kita cintai ini, meletakkan dasar negara dengan negara yang berketuhanan, meletakkan dasar negara dengan Pancasila, yang sila pertamanya adalah
ketuhanan yang Maha Esa, la ilaha illallah, ketuhanan yang Maha Esa, qul huwallahu ahad. Tetapi jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini terindikasi ada kelompok-kelompok yang ingin merubah Pancasila yang telah diletakkan dasar-dasarnya oleh para ulama, para pendahulu kita. Mau dirubah 5 sila itu dengan trisila, 3 sila. Yang sila pertamanya bukan ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertamanya adalah sosionasionalisme. Sila keduanya adalah sosiodemokrasi. Sila ketiga ketuhanan yang berkebudayaan. Ini musibah besar kalau sampai terjadi perubahan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Sudahlah, sila ketuhanan itu bukan diletak ke sila yang pertama, di sila yang ketiga. Tetapi bahasanya bukan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi bahasanya ketuhanan yang berkebudayaan. Kalau sampai ini terjadi, sampai dijadikan undang-undang, orang beribadah harus sesuai dengan kebudayaan. Orang beribadah harus sesuai dengan kebiasaan yang ada di sini, bukan berdasarkan syariat. Orang sholat harus sesuai dengan budaya yang ada. Ini musibah, bukan sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Pusat, yaitu Ustadz Anwar Abbas, mengatakan mengganti Pancasila dengan Trisila merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara ini. Kalau sampai terjadi dirubah, tidak ada lagi la ilaha illallah pada dasar negara kita. Kalau sampai terjadi dirubah, tidak ada lagi qul huwallahu ahad, Allahus samad pada dasar negara kita. Makanya ketika diajukan rancangan undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila, umat Islam menolak, protes. Apa sebab? Karena tidak dimasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Yang TAP MPRS itu menyatakan bahwa ideologi komunis, ideologi yang dilarang di negeri kita yang kita cinta ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun ghafur, agar negeri ini negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar negeri ini senantiasa mengumandangkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'tabiru ya ulil absar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.